Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izz Zakwan dari kelas 9 Pondok Pesantren Muhammadiyah Madalan. Saya akan sedikit mengulas cerita dari Kak Ahmad mengenai Ibrahim dari sang anak Palestina. Ibrahim adalah seorang anak dari keluarga Palestina yang ia memiliki kedua orang tua yang sangat ia sayangi. Sang ayah bekerja sebagai tentara Palestina dan sang ibu menjadi ibu rumah tangga biasa. Pada saat itu, sang ibu tidak terima. Ia menangis dan menahan sang ayah. Ia tidak mengikhlaskan sang ayah untuk pergi. Lalu, sang ayah tetap menasihati sang Ibrahim. Lama-kelamaan, Ibrahim meluluh hatinya dan ia mengikut sang ayah. Sebelum ayah pergi berperang, ayahnya berpesan kepada sang Ibrahim. Yang pertama yaitu untuk tetap menjadi anak yang soleh. Yang kedua untuk tetap menghafal Quran dan ikut tinggal menjaga ibunya. Sang ayah pergi dengan diantar oleh doa dan kasih sayang keluarganya. Pada hari yang sama pula, sang Ibrahim teringat bahwasanya hari itu adalah hari terakhir bersekolah dan menghafalkan dan menyetorkan hafalannya kepada ustaznya di sekolah. Ia pun meminta izin kepada ibunya untuk pergi bersekolah. Sang ibu tidak menyetujuinya karena ia teringat bahwasanya hari ini adalah hari penyerangan Zionis Israel. Namun sang ibu berkata bahwasanya tidak ada hari lain lagi kecuali hari ini untuk ia pergi bersekolah terakhir kalinya. Dia tidak ingin ketinggalan untuk terakhir kalinya. Sang ibu berpikir sejenak dan membiarkan sang Ibrahim pergi bersekolah. Dan mendengar hal tersebut, sang Ibrahim pun bersemangat. Ia mengambil seragam sekolahnya, memakainya, dan ketika ia berpamitan, ia berpelukan dengan ibunya. Seakan-akan ini adalah hari terakhir dan tempat terakhirnya. Sang ibu pun berpesan untuk berhati-hati. Ia pun membisikkan kepada ibunya bahwa ia sangat menyayanginya. Sang Ibrahim pun pergi dengan berlari. Terkadang ia terhenti untuk melihat keadaan. Kadang-kadang dia berhati-hati dan kadang-kadang juga ia berlari. Sesampainya ia di sekolahannya, ketika ia sudah melihat bangunannya, terdengar suara jet tempur Israel yang melemparkan bom kepada sekolahannya. Yang ia lihat adalah puing-puing sekolahannya. Ketika ia sampai di sana, Terlihat bukan sekolahan, melainkan hanya puing-puing bekas runtuhan dan mayat-mayat kawan-kawannya. Ketika itu, ia berkata, "Ya Allah," dan berdoa, semoga ada yang selamat. Ketika itu juga ada beberapa orang di dalam runtuhan masih selamat. Ia ingin membantu dan mengevakuasi orang-orang tersebut. Namun terdengar suara dari langit yang itu seperti suara ayahnya. Yang berkata kepada Ibrahim, pergilah engkau dari sana, janganlah engkau mendekatinya. Sang Ibrahim pun mendengar hal tersebut. Ia mengingat bahwa disuruh ibunya dan ayahnya untuk selalu berhati-hati. Ia pun mencari tempat yang aman dan bersembunyi. Sesampainya ia di persembunyiannya, ia berdoa dan ketakutan. Ia berdoa semoga gurunya pada selamat dan kawan-kawannya selamat. Yang ia doakan juga ibunya. Ketika ia mendoakan ibunya, ia teringat bahwasanya ia sudah berjanji kepada ayahnya untuk menjaga ibunya, dan sekarang ibunya di rumah sendiri, tidak ada teman dan tidak ada orang lain. Ia bergegas pulang dengan berlari. Sampainya ia di kampung halamannya yang berjarak 1 kilometer dari sekolahannya, ia pun melihat hanyalah puing-puing rumah-rumah yang berserakan. Ia melihat bekas rumahnya sudah menjadi reruntuhan. Ia berteriak, "Ibu, ibu," dengan keras. Tapi tidak ada yang menjawab. Ia meminta tolong, tidak ada yang bisa membantu. Ia pun berinisiatif sendiri untuk menggeser puing-puing tersebut dan mencari ibunya. Ketika ia melihat ada sebuah lubang kecil, ia melewati lubang tersebut untuk mencari ibunya. Ketika ia meraba-raba dan merangkak, ia mendapatkan kaki ibunya. Lalu ia berteriak, "Ibu, itukah engkau?" Ia pun belum puas. Ia mendekati lagi badan ibunya. Yang ia lihat hanyalah ibunya yang telah luka parah dan badannya yang dingin.
ia tidak bisa, yang ia bisa lakukan hanyalah berdoa, menangis. Ia berdoa kepada Allah dengan menangis. Pada saat itu pula Allah mengijabah doanya. Ketika ia berdoa, tolonglah ya Allah, tolonglah ibuku, maka pada saat itu pula ada sebuah ambulan yang datang mendekati puing rumah tersebut. Para orang-orang yang membawa ambulan tersebut dan para orang-orang yang membantunya menyelamatkan ibu Ibrahim dan mengevakuasinya. Dia dibawa ke rumah sakit terdekat. Ketika di rumah sakit, sang dokter memvonis ibu Ibrahim telah meninggal dunia. Sang Ibrahim pun hanya bisa menangis dan berjanji bahwasanya akan tetap menjadi hafiz Quran dan menjadi anak yang soleh agar ia bisa bersama dengan keluarganya di surga kelak. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan wal qalam yang masyhur pasti berkhairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.